Terus tapi mungkin ada juga nih yang kalau di sekolahnya kayak heboh gitu. Cuman kalau di gereja nih agak sungkan gitu ya membuka diri gitu. Coba keluarin hebohnya gimana Michelle? Kayak kalau di gereja kayak aku adalah malaikat gitu kan, ada aja yang gitu. Kayak ada gak sih kayak apakah emang di gereja kita harus semalaikat itu atau sebenarnya kayak it's okay buat relax, open up sama teman-teman gereja gitu. Iya justru menurut aku ya ya gereja itu kan tempat dimana kita bisa bertumbuh bareng, support bareng, saling support gitu. Dan ya besi menajamkan besi gitu. Yes. Manusia menajamkan sesamanya dan ini satu komunitas yang udah Tuhan bikin sendiri yang ya udah di sinilah kita bisa saling support gitu, kita bisa bertumbuh gitu. Jadi ya justru menurut aku adalah sangat penting buat kita jadi diri kita padanya. Hai Youters, welcome to Youth Chit Chat. Hari ini kembali lagi dengan episode baru dengan aku Michelle dan narasumber kita yang luar biasa senior kita yaitu Cidewi. Berasa tua banget gue Shell dibilang kayak gitu ya ampun. Sepuh nggak ya? Berzanda. Ini senior yang seumur hidup udah ada di GGP Shalom gak sih kalau gak salah? Kamu juga kan? Enggak. Oke. Hari ini kita mau ngobrol sama Cidewi tentang Church as Family. Tapi emang kita sekeluarga? Wow. Jadi kita gak sekeluarga ya udah Shell. Cewek. Sekeluarga dalam iman. Yes, betul banget. Kalau boleh tahu jadi bener nih Cici udah di Shalom dari kapan? Aku diberkati di Shalom Shell. Diberkati waktu bayi. Oh, bener-bener literally dari bayi berarti? Iya. Oh my god. Dari sekolah minggu sampai naik tunas remaja, youth. Dan youth gak naik-naik ya? Oh, dari youth gak naik, oke. Masih tetap youth, merasa youth sampai sekarang gitu. Sampai 60 tahun ke depan. Oh my god. Oke. Cici berarti kan udah dari sekolah minggu juga di sini, youth juga di sini. Nggak ada terus yang masih youth terus juga di sini. Kalau boleh tahu, berarti kan Cici sering banget nih ke Shalom. Udah kenal dekat pasti sama anak-anaknya. Kapan sih Cici pernah ngerasa kayak, ini mah tempat gue banget nih, tempat nyaman gue banget nih Shalom. Kapan ya? Kalau aku ingat ya, kayaknya tuh waktu sekitaran SMA gitu loh. Jadi kan memang kita dari kecil kan diajakin buat sekolah minggu aktif gak sih? Either itu mungkin kamu tamborin kan. Terus aku kayak choir gitu ya, kita ngisi acara gitu di kebaktian atau gimana. Tapi waktu aku SMA, aku lupa sih sebenarnya kenapa. Tapi aku tuh akhirnya tergabung di satu tim musik gitu. Tim musiknya yang kita yang baru banget dan belum debut maksudnya. Jadi belum mulai pelayanan gitu. Jadi sebelum mulai pelayanan kita disatuin. Pasti sih disatuin sama Cici Koko di atas kita gitu ya. Disatuin jadi satu band. Terus dari sana kita mulai tuh latihan rutin. Walaupun kita gak pelayanan, kita latihan rutin seminggu sekali gitu. Biasanya hari biasa kita ambil gitu ya. Kan anak SMA zaman dulu kayak jam 3 kita udah bisa mulai latihan atau jam 4 gitu. Sampai sore atau udah malam gitu. Terus karena rutin itu kita makin kayak kerasa bondingnya gitu loh. Mantap. Geng gue langsung enggak. Dari yang tadinya tuh kalau ya udah kan biasa ya kalau ibadah gitu ya ada temen sih gitu, teman 1, 2 tapi selalu bubar gitu kan ya. Atau cuman temennya bertahun-tahun ya 1, 2 itu aja karena aku tuh bukan tipikal yang terlalu supel gitu dari dulu. Jadi ketika disatuin kayak gitu, rasanya kayak ya udah nih ada grupnya, aku jadi banyak spend waktu kan sama mereka kan, gitu. Dan di sana tuh kita dari yang tadinya biasa aja, maksudnya kenal biasa aja, lama-lama jadi deket. Deketnya tuh yang kita udah nggak asa-asa, Cel, kayak mau negor. Terus kalau kadang ada yang curhat gitu, curcol gitu ya. Terus kadang ada juga akhirnya kan kita mulai tuh pelayanan gitu kan. Setelah berapa lama kita mulai pelayanan. Terus ada momen dimana kita tuh latihan
Nah, karena udah saking deketnya, latihan tuh kita nggak kerasa bisa sampai misalkan hari libur nih gitu ya, dari pagi bisa sampai siang atau rada sore gitu. Oh, seharian banget. Nah, terus kan kelewat jam makan kan. Ngerti dong uang jajan anak SMA. Iya, Iya. Kita bisa yang kayak, ya udah kita beli apa ya? Ya udah deh kita beli nasi ayam deh ke depan gitu ya. Ada yang temen gue cuman bawa duit segini, ada yang duit gue, oh gue ada lebih lah, bisa lah nutupin yang lu, gue bisa gini tau gak? Atau kayak, yaudah kita beli Indomie deh, kita masak di dapur gereja. Oh my god. relate. Oke. Rasanya tuh kayak, akhirnya dari situ tuh ngerasa kayak, wih iya ya, ini gue kayak berasa punya keluarga gitu, rasa hangatnya, deketnya gitu. Nah itu sih, kayaknya itu pertama kali deh. Gereja jadi kayak rumah kedua buat Cici. Iya, Yes. gitu. Karena udah bukan cuma sekedar temen duduk, tapi literally temen yang akrab satu sama lain ya. Iya benar. Gitu sih. Terus berarti kan setelah Cici yang di band itu, debut akhirnya Kak? Iya akhirnya kita ikut, apa ya, maksudnya, kayak seleksi gitu ya, bukan seleksi sih, aku sebutnya apa sih? Pelatihan Ya pokoknya kita harus ngelewatin satu tes gitulah. Nah di tes itu, kita kan prepare kan, dan itu juga dibantu loh sama Cici Koko di atas kita yang pemain musik. Jadi waktu kita mau prepare gitu, mereka tuh suka datang, bantu ngelatih kita, kalian mau latihan lagu apa? Gitu, terus, ketika mereka dengerin, mereka tuh akan, bantuin kita, ini kamu kurang dari sini, kamu coba gini mainnya, kamu coba tambahin ini, kamu coba gini, kamu coba gitu. Itu tuh, berasa banget sih. Jadi kayak, oh ya connect ya, maksudnya kita tuh berjalan bersama gitu, nggak sendiri-sendiri yang gue nggak peduli terserah lu gitu. Apalagi dengan bidang yang diminatinya, maksudnya masih satu lingkup kan, musik sama-sama musik. Setelah akhirnya masuk pelayanan kan pasti sibuk nih, kesibukannya harus latihan lah, harus nyiapin waktu, apalagi musik harus ngulik segala macem kan, pasti lebih sibuk. Nah, di tengah kesibukan itu Cici merasa tetap diterima kah di gereja atau merasa kayak, gue mah kalau pelayanan doang dipanggil, kalau enggak apalah aku, ada gitu nggak? Atau aman? Waduh, kalau ini gimana ya? Mungkin pernah. Jadi kan lama-lama kita tuh, enak banget sih waktu itu satu tim gitu kan ya. Jadi ketika sering pelayanan makin sering latihan bareng dong, makin deket dong. Tapi lama-lama ada yang kuliah kemana, terus lama begitu naik kerja, satu kerja kemana, keluar kota dan lain-lain. Akhirnya udah jarang banget lah gitu ya, gitu jarang banget bareng gitu, jarang banget ketemu ngumpul gitu. Nah, sempet sih ada masanya di mana aku tuh ngerasa, aduh kayaknya kehangatan itu tuh kayak hilang gitu loh, kayak, ya nggak ketemu lagi deh gitu. Iya. Ngerasa gitu kan? Relate. Heeh. Nah, di situ tapi aku tuh jadi kayak mungkin mikir kali ya gitu. Mikir, ya sebenarnya kan maksudnya setiap di sini tuh masih banyak orang gitu, nggak terbatas di teman-teman se-band doang gitu. Bener-bener banyak teman-teman seumuran masih banyak gitu ya, koko cici masih ada, om tante, emak engkong. Kita bisa berteman dengan semua orang. Gitu ya. Wow. Itu satu komunitas, sesuatu yang Tuhan persatukan gitu kan, jadi sebuah keluarga gitu di gereja ini gitu. Waktu itu sempet kayak mikirnya, ya menyenangkan ya kalau bisa, aku di gereja ini, tapi dengan gaya aku seperti waktu aku sama temen-temen tim se-band gitu. Jadi aku bisa jadi diri aku padanya gitu ya. Bisa bener-bener ya punya relasi yang akrab gitu, yang deket gitu. Mungkin nggak bisa ke semua orang sedekat itu ya, tapi maksudnya ada teman-teman yang deket gitu, yang bisa support gitu, yang bisa negornya udah nggak sah-sah waktu kalau dulu kayak, lu salah lu itu, lu jangan kayak gitu mainnya gitu, udah yang bener-bener kita udah hatam aja karena bener-bener kayak love band kita udah diisi dulu sih, kita udah deket kan, gitu. Ya gitu sih, pernah ngerasa kayak gitu, dan tapi di waktu itu mungkin aku cuman nggak take action, cuman mikir kayaknya enak ya gitu. Tapi belum ada melakukan sesuatunya. Iya, gitu. Kira-kira kenapa sih waktu itu Cici masih kayak, aduh ragu mungkin ya kan memulai hal baru, kayak masih ada tembok buat ngelakuin sesuatu gitu? Mungkin karena, apa ya, karena aku tuh bukan
bukan tipe yang gampang bergaul gitu loh dulunya. Ya mungkin sampai sekarang juga bukan yang begitu ngeliat orang, ajak kenalan gitu ya, ajak ngobrol gitu, enggak juga sih gitu. Tapi ya aku yang mungkin lebih kayak ya udah diem, observe gitu ya. Terus mmm, kalau ada kalau ada acara ya kadang aku mulai, ya udahlah cobain aja gitu. Jadi aku nggak tahu startnya gimana, tapi ya kalau ada acara kan suka diajakin tuh. Kalau kita waktu di youth ya, pasti kan kuncinya tuh misalkan ada acara makrab kah, retret, atau acara ya apalah kegiatan-kegiatan lain, hayu ikutan gitu kan. Promosi. Gitu. Terus kita suka, ya udahlah aku mikir kadang kalau ikut nggak ya, masih ragu gitu. Tapi tuh suka ada aja gitu kayak, "Hayo ikut aja nggak apa-apa," gitu ya. Karena aku tuh ngerasa kayaknya aku nggak bakal diterima deh. Kayaknya aku bukan gengnya deh. Kayaknya aku nggak asik. Kayaknya terlalu bising tuh nggak di kepala aku. Gitu. Jadi di situ nggak pernah buat action gitu sih. Tapi satu kalau aku bisa cerita ya, aku inget waktu mungkin awal-awal aku masuk youth. Nah di situ tuh jadi nggak setiap sih, tapi sering banget setelah ibadah youth beres gitu. Koko Cici itu bakal kayak ngajakin buat touring gitu. Oh my god, touring motor? Motor. Sebenarnya bukan touring yang jauh-jauh sih, tapi ya kemana cuman makan siang tuh tapi jauh kemana gitu. Outing sekalian gitu. Dan itu nggak per Komsel, nggak per apa, ya pokoknya mereka tuh sok ngajakin aja, siapa yang mau gitu kan. Semua diajakin gitu. Pas pulang gereja, "Hayu," kalau ngeliat yang masih belum pulang, "Hayu ikut yuk," gitu. Nah waktu itu aku juga lagi, aku di satu sisi kayak seperti pengen membuka diri, tapi masih bingung gitu loh, masih ada malu, masih mungkin bikin tembok itu kali ya, gitu. Tapi diajakin terus aku coba ngetes gitu. Aduh tapi aku nggak ada kendaraan kata aku tuh ya. Aku pikir kalau yang basa-basi ya udah deh gitu kan. Oh ya udah tuh nggak apa-apa gitu ya. Tapi waktu itu ada satu orang tuh dia gini, "Oh nggak apa-apa, ikut gue aja. Gue bawa motor deh kok," gitu ya. Gue masih sendirian. Terus gue tes lagi. Tapi aku nggak punya helm. Oh my god. Pinjam Pak Nanang. Nggak. Bener Sel. Jangan pernah digituin. Ya, udah pinjam Pak Nanang aja. Apa sih gitu. Udah ayo ikut gitu. Maksudnya nah di situ mungkin mulai ya ada perasaan oh gitu gue teh diterima loh sebagai manusia gitu. Gue tuh maksudnya nggak cuman dilihat sebagai ya udah dia sebagai jemaat youth atau dia sebagai pelayan gitu di bidang musik atau di bidang apa gitu. Tapi ya di situ aku mulai ngelihat dan ketika aku pergi ke sana gitu ya. Terus mereka juga dengan santainya gitu mulai ya approach gitu kan. Mereka pasti nanya-nanya ke aku juga gitu ya. Apa dari situ ngerasa sih kayak oh iya menyenangkan gitu, hangat sekali gitu. Iya sih, terkadang yang bikin kita takut ambil action tuh adalah kayak diri kita sendiri. Padahal belum tentu si real life-nya tuh bakal seperti apa yang kita pikirkan. Bener. Kadang di sini aja terlalu berisik aja gitu. Yes, terlalu sulit untuk dunia ini. Yeah. Tapi mungkin sekarang kalau misalnya kita lihat di teman-teman youth, kan banyak teman-teman kita yang baru naik ke youth, mungkin masih kayak kamu siapa? Aku di mana? Masih gitu kan, masih ngawang kan. Terus mungkin ada juga yang sekolah minggunya nggak di sini, baru naik segala macem kan, banyak faktor. Cici ada nggak sih saran sebagai orang yang sudah melewati hal tersebut, gimana supaya teman-teman ini tuh bisa berteman atau mungkin bisa dapat teman deket, dapat keluarga baru gitu? Mungkin kalau dari aku ya yang pertama itu kan kalau kita belum punya teman dekat nih gitu. Kalau firman Tuhan bilang sih, "Carilah ya, maka kamu akan mendapat." Bener nggak sih? Bener kan? Tapi maksudnya gini loh, perlu mungkin juga ada effort dari kitanya gitu. Jadi yang pertama menurut aku sih kita harus punya apa ya? Kalau tadi kan berisik dulu di kepala kita nih gitu ya. Nah kita harus tahu dulu nih punya gambar diri yang benar itu dengan kita tahu bahwa oh gue berharga walaupun
gue merasa gue nggak bisa apa-apa gitu. Karena kita berharga di mata Tuhan tuh bukan karena kita bisa ngapa-ngapain loh, Syel. Bener nggak? Betul. Setuju kan? Setuju. Jadi ya udah, gue berharga di mata Tuhan, dan Tuhan udah menjadikan kita tuh satu keluarga gitu dalam Kristus. Jadi buat apa kamu takut gitu? Nah itu. Jadi kalau keluarga di rumah, kamu diem-dieman gak sih, kayak lewat doang gitu, nggak ada komunikasi, enggak kan? Ngereok sih aku di rumah. Aduh, nggak di rumah doang kayak Syel, di mana-mana. Berarti udah rumah aku juga gereja. Sud sekali Michelle. Iya, jadi kalau menurut aku gitu sih. Dan kitanya perlu, misalkan mungkin yang paling gampang ya, kalau ada acara sesuatu gitu ya, diajakin ikut apa, cobain aja ikut gitu. Diajakin jadi volunteer kah, atau diajakin ada event sesuatu gitu ya, ikut aja. Atau kita bisa bantu-bantu apa gitu. Karena kadang kita kan susah ya untuk mulai conversation gitu. Tapi seringnya tuh kalau kita kondisinya sering bareng, nggak mungkin kita diem-diem kan. Betul. Namanya manusia berelasi, bener nggak sih? Komunikasi kayak ngobrol lah, ada minimal basa-basinya, jadi kita makin kenal. Tak kenal maka tak sayang gitu loh. Betul. Karena segimanapun orang approach kita, kalau dari kitanya juga nggak ada feedback, susah ya buat saling terbuka dan akrab gitu. Betul. Dan tadi itu tembok yang tadi, yang tadi kan tembok nih. Tembok kan nggak tiba-tiba ada, Michelle, bener nggak sih? Betul. Ya, either itu kita yang bangun atau kondisi yang membangun. Bener nggak? Yes. Jadi kalau kita udah membangun tembok itu, yuk runtuhin. Jadi biarin orang tuh ngelihat kita tuh, oh dia kalau dideketin tuh yang ramah gitu, diajak ngobrol tuh mau ngobrol gitu ya. Jangan diajak ngobrol nanti kitanya juga pasang tembok. Iya. Ya orang juga nggak enak ya gitu. Mau nyebrang gimana ya? Kebayang kan? Ya gitu sih. Terus tapi mungkin ada juga nih yang kalau di sekolahnya kayak heboh gitu. Cuman kalau di gereja nih agak sungkan gitu ya membuka diri gitu. Coba keluarin hebohnya gimana sih? Kayak kalau di gereja kayak aku adalah malaikat gitu kan, ada aja yang gitu. Kayak ada gak sih kayak apakah emang di gereja kita harus semalaikat itu, atau sebenarnya kayak it's okay buat relax, open up sama teman-teman gereja gitu? Iya, justru menurut aku ya, ya gereja itu kan tempat dimana kita bisa bertumbuh bareng, support bareng, saling support gitu. Dan ya besi menajamkan besi gitu. Manusia menajamkan sesamanya, dan ini satu komunitas yang udah Tuhan bikin sendiri, yang ya udah di sinilah kita bisa saling support gitu, kita bisa bertumbuh gitu. Jadi ya justru menurut aku adalah sangat penting buat kita jadi diri kita padanya. Tapi ini satu quote yang aku suka ya. Tuhan tuh menerima kita padanya, tapi Tuhan nggak mau membiarkan kita seadanya. Bagus banget. Ya. Ngerti kan? Jadi itu satu quote yang aku juga pernah dapat, dan wah gitu ya. Dari situ aku belajar buat lebih be myself gitu. Aku juga belajar buat nerima kalau orang ngasih masukan gitu kan. Kalau aku ditegur lewat firman Tuhan juga gitu. Karena ya sadar nggak sadar ya itu gitu. Kita tuh Tuhan pengen kita makin lama kan makin seperti Dia gitu kan. Gitu sih Michelle. Jadi be ourselves aja gitu. Nanti ketika ada yang nggak benar, terbukalah buat kita mau dikoreksi sama orang. Gitu. Karena bukan yang kalau kita punya kekurangan orang bakal langsung kayak lu nggak bisa di sini, jangan gituin kan. Iya. Aku punya analogi nih. Ibarat ya, kalau aku bisa bayangin gereja itu kayak rumah yang memang isinya tuh ada orang tua, ada kakak adik. Dan kita di YouTube kayak kakak adik gitu loh. Nah, relasi kakak adik gimana sih? Ya santai, deket, ada bercandanya, chill gitu kan. Tapi gak mungkin kan kalau misalkan nih seorang kakak gitu ya. Seorang kakak ngelihat adiknya main pisau terus diantepin. Bener gak? Gak mungkin. Pasti direbut walaupun adanya nangis. Ya kan? Jadi menurut aku tuh pasti ada momen-momen gitu loh. Momen-momen yang kayak gitu.
Tapi kalau misalkan adanya di depan kakaknya tuh selalu baik-baik aja, kayak selamat pagi kakak, kakanda, I selamat love pagi. you kakak. Good morning brother. Pakai stiker selamat pagi tuh kayak warna-warni itu. Impossible. Capek nggak? Yang pertama capek banget gitu ya. Terus yang kedua tetap aja gitu, kita tuh nggak berubah jadi lebih baik gitu. Betul. Ya karena kita cuman memang sengaja nampilin yang baiknya doang. Sedangkan kita kan di sini kalau mau bertumbuh bareng, ya kita kasih lihat dulu nih kita tuh seadanya gimana sih. Gitu. Ya sih, betul. Tapi dulu juga aku kayak tipe yang agak gitu kan, kalau di gereja aku adalah cinta dunia. Nggak tuh. Tapi memang pada akhirnya hubungan gak jadi lebih dalam, tidak jadi bertumbuh. Di luar pun tetap sama gitu. Sangat apa ya namanya, malah capek gitu ke gereja tuh, karena harus kayak halo, harus gitu kan. Betul. Kita kayak lagi ngapain ya, kayak lagi sandiwara gitu gak sih? Iya betul. Kan Lebih baik terbuka apa adanya dan saling menajamkan gitu. Iya benar. Dan fun fact, sebelum ini tadi pas kita ketemu aku nyemprot kamu kan? Aku maafkan aku Michelle. Oke, aku udah cinta dunia. Tapi I mean ketika aku ngelakuin kayak gitu, aku nggak ngerasa kayak, maksudnya aku bukan kayak aku sebel gitu ya sama kamu gitu. Mungkin aku bercandanya sebel deh Michelle gitu ya, tapi bukan dari hati aku kok kesel gitu sampai sebel banget gitu. Tapi aku pengen supaya yuk kita bareng-bareng lah gitu. Ada yang kurang kita perbaiki, dan feel free gitu kalau ada orang-orang juga yang merasa aku ada salah di sesuatu gitu ya. Kamu ngerasa Cici kurang ini deh, Cici kurang kurus, makasih Michelle. No, tidak teman-teman. Cici kurang tinggi, makasih Michelle. Tidak teman-teman. Langsung klarifikasi nih. Enggak, tapi gitu. Jadi belajarlah untuk kita saling gitu. Di keluarga juga gitu kan? Betul, saling. Okay. Kalau tadi kan mungkin POV dari teman-teman yang baru naik. Kalau misalnya POV dari kita nih yang gak kita Cici yang sudah lama di GGB Shalom, yang mungkin sudah dari lahir gitu, yang kamu udah juga aktif. Kan? Aku lahirnya nggak di sini. Oh iya lupa. Numpang lahir doang kan? Buat kita yang udah biasa aktif gitu, udah akrab sama yang lain, gimana sih? Apa yang bisa kita lakuin supaya bisa bikin teman-teman lain tuh merasa dianggap di circle, maksudnya dianggap sebagai teman, sebagai keluarga gitu di gereja? Yang pertama sih mungkin kalau memang ada yang merasa kayak, aduh kayaknya aku nggak dianggap deh, kayaknya aku udah nggak datang juga, nggak ada yang nyariin gitu ya. I wanna say sorry gitu. Ya gue yakin juga gitu ya, kalau di youth gitu teman-teman pengurus pun nggak secara sengaja lah gitu untuk melakukan itu gitu. Kita nggak sengaja kita jauhin dia, kita jangan sampai yang itulah gitu, enggak sih gitu. Tapi maksudnya mungkin kondisi ya, kadang kita lagi kagok, lagi prepare mau ibadah, lagi apa gitu. Nah ya memang pasti itu jadi masukan banget sih buat kita juga ya Sheila, bukan buat aku doang, buat kamu juga, bener gak sih? Betul dong. Betul. Ya, nah itu sesuatu yang memang mungkin juga perlu kita improve. Tapi kalau yang mau aku bilang, aku mau ingetin satu sih, ya kita tuh berharga bukan, yang tadi aku bilang, bukan karena apa yang kita lakukan loh, gitu. Dan kita udah jadi satu keluarga, so jadi gak usah malu-malu untuk, gak apa-apa untuk basa-basi duluan, betul. Say hi duluan, ketika misalkan Cici kokonya gitu ya lagi riweh, mohon maaf ya, lagi kesana kemari gitu, terus mau say hi dulu gak apa-apa gitu. Gak mungkin kita langsung, hah enggak kan? Kamu enggak. Siapa? Gitu. Kita pun sangat welcome, dan kita tuh pengen banget gitu. Makanya mungkin kita juga bikin, kalau di Shalom kita bikin event-event ya. Betul, terus ada komsel juga gitu. Ada beberapa event juga. Ayo teman-teman ikut yuk gitu. Promosi sekalian. You join. Okay. Nah, so tujuannya apa? Supaya
kita bisa saling kenal. Gitu. Paling gampang kan yang tadi aku bilang, kita di satu tempat bareng, menghabiskan waktu lebih banyak, makin kenal makin sayang. Ya sih, kayak aku juga dengar dari beberapa teman-teman dari kemarin ikut kayak makrab, retreat, sempat ada nginep terus kan kita 2 tahun ini tuh. Ada yang jadi dapat teman baru, lebih dekat setelah ikut kegiatan-kegiatan yang kayak gitu. Ada juga yang dari Komsel akhirnya tiba-tiba datang ke gereja. Lah, mereka duduk bareng ternyata kayak gitu. Betul. Dan ya maksudnya kita juga nggak sempurna ya. Kita juga pasti mungkin ada kurangnya lah, ada kelewat gitu ya. Dan ya maafkan kami ya. Seberusaha apapun kita. Okay. Gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang merasa nggak dicariin, kuncinya adalah jangan ragu untuk menyapa. Iya, jangan ragu untuk menyapa dan ingat kalian tetap akan selalu punya tempat di sini. Ya nggak sih? Our door is open. Iya benar. Gitu. Dan walaupun kalian misalkan udah lama nggak datang gitu ya, ketika kalian balik lagi, ya I wanna say welcome home. Pasang editor jadi judul. Oke. Gitu. Terus buat teman-teman yang sekarang udah di youth, sudah menetap di youth, apakah ada pesan-pesan penyampaian berita Kak? Mungkin gini, buat teman-teman yang udah lama di youth, kalau nanti ada teman baru, lihat itu sebagai adik kalian ya. Buat teman-teman yang baru naik gitu dari sekolah minggu, itu adik-adik kita gitu. Kita yang approach mereka duluan lah. Kita yang bisa ajak mereka untuk gabung di community ini gitu kan. Untuk mereka juga bisa aktif, untuk mereka bisa bertumbuh dan akhirnya nantinya kita bertumbuhnya bareng-bareng. Betul. Oke, hari ini kita udah berbincang banyak banget soal gereja. Gereja tuh bukan cuma tempat ibadah, tapi juga gereja bisa jadi keluarga kedua kita. Iya, benar. Oke. Hari ini kita udah sama-sama bahas soal church as family. Mungkin di sini ada teman-teman yang relate pas dengar podcast kita kayak, aduh aku lagi merasa sendiri atau gimana. Jangan pernah ragu buat approach kita karena kita juga pasti bakal open buat kalian. Nah, podcast kita hari ini udah selesai. Teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Dan teman-teman juga bisa nonton episode sebelum dan setelahnya di channel YouTube Shalom Youth. Nah, sebelum kita tutup, aku punya pantun nih. Bilang cakep ya. Buah mangga, buah pepaya. Cakep. Jangan lupa nonton lagi ya. Bye.